شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi, narasumber pertama Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid MA yang sudah berkenan meninggalkan tempat pengajian kita ini. Para tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah yang berhadir di pengajian Al-Ittihad ini, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan yang saya hormati juga Bapak protokol yang telah memandu acara kita sejak awal. Judul pengajian kita pada malam hari ini adalah manfaat air wudhu bagi kesehatan. Dalilnya yang pertama adalah Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian hadis riwayat At-Tirmizi bernomor 1848, Abi Daud bernomor 3760, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ilas shalah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat. Ini hadis riwayat Tirmizi bernomor 1848, Abi Daud bernomor 3760. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari bernomor 135, Muslim bernomor 225, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda'a. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak diterima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas sehingga ia telah berwudu. Ini dasar-dasar tentang wudu yang diceritakan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Saya tidak akan menceritakan ataupun membicarakan sunat-sunat hadis yang jika kita rujuk di dalam kitab-kitab Syafi'i, sunat-sunat wudu itu berjumlah sekitar 18 sunat. Saya hanya akan membicarakan sunat-sunat kecil yang biasa kita lakukan pada saat berwudu, rukun-rukun wudu, dan apa manfaatnya bagi kesehatan kita bersama. Kita mulai ya. Jika kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah di situ hanya bercerita tentang rukun wudu sebanyak 4 macam. Kalau Al-Ma'idah ayat 6 kita buka, di situ yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketiga menyapu rambut ataupun kulit kepala, dan yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Sedangkan rukun wudhu yang pertama itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari bernomor 1, Muslim bernomor 1907. An Abi Habsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini landasan bahwa niat itu ada di dalam setiap amal ibadah, tidak hanya wudhu saja, yaitu tadi sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi innamal a'malu bin niat.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu berdasarkan niat, dan kau baru mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang engkau ucapkan atau niat yang engkau azamkan. Nah, baik. Sunat wudhu yang pertama yang paling lazim kita lakukan adalah membasuh tangan sampai pergelangan. Jadi cara membasuh tangan yang paling baik pada saat berwudu itu adalah menggesekkan telapak tangan, kemudian memutarnya. Ini sunat wudu yang paling pertama adalah menggesekkan telapak tangan. Apa maksudnya? Untuk merangsang antiseptik natural yang diciptakan Allah agar air yang kita tampungkan berikutnya menjadi sangat bersih. Jadi ini pertama, lalu diputarkan. Begitulah cara membasuh tangan yang paling baik ketika kita memulai wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ia gosokkan. Coba kita lihat hadis tentang mandi junubnya Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau beristinja, biasanya beliau menggosok-gosokkan telapak tangannya. Apa manfaatnya? Agar ya antiseptik natural yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di telapak tangan kita boleh kita coba. Kalau kita memegang kotoran dengan tangan kiri kita, mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun saudara-saudara yang mengistinjakan anaknya atau adiknya. Kalau yang kena cuma telapak tangan itu tidak begitu bau. Tapi kalau di sini itu baunya sulit sekali hilang. Karena di sini ada ya antiseptik natural yang diciptakan oleh Allah, dan ini dirangsang dengan cara menggesekkan tangan pada saat memulai wudhu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian putarkan. Putarkan. Ini ada juga cuci tangan dia. Nah, ini yang pertama. Apa tujuannya? Kenapa kita dianjurkan menggesekkan telapak tangan kita? Apa tujuannya? Agar tadi antiseptiknya keluar, terangsang untuk keluar. Coba lihat, ketika Nabi Muhammad SAW mandi junub, setelah beliau beristinja, beliau biasa menggesek-gesekkan tangannya. Kadang-kadang ke lantai, ya kadang-kadang ke tempat yang lebih kasar. Nah ini. Kenapa kita membasuh tangan kita pada saat kita berwudu? Agar air yang kita masukkan ke mulut kita, kemudian kita masukkan ke dalam lubang hidung kita, itu tidak lagi terkontaminasi dengan kuman-kuman. Dari mana datang kumannya? Mungkin dari atas meja, mungkin dari handle pintu, mungkin dari stang sepeda motor, ataupun setir mobil, ataupun dari tempat mana. Makanya salah satu yang dianjurkan oleh Nabi sebelum kita berwudu adalah kita membasuh tangan kita sebelum kita memasukkan tangan tersebut ke dalam bijana. Nah ini dibersihkan. Ada orang yang memulai wudunya langsung ke wajah, sah, tidak ada masalah. Karena ini hanya amalan sunat. Yang kita jelaskan ini adalah amalan sunat yang paling lazim. Setelah membaca basmalah, cuci tangan, kemudian berkumur-kumur. Apa manfaat kumur-kumur di dalam wudu? Baik. Kadang-kadang kalau kita tidak berkumur-kumur, sisa makanan dari kue, sisa makanan dari nasi, lauk pauk, daging, ikan, ayam, apapun yang kita masukkan dan kita kunyah di dalam mulut kita, itu tetap tertinggal. Kalau dari nuansa ibadahnya, ini mengganggu kehusukan ibadah. Jangan nanti dia sedang sholat, ia merasakan di sela-sela giginya, ini yang mana tadi ya? Jadi ini dari sisi ibadahnya. Ini tadi yang mana ya? Oh iya, ini opor ayam tadi itu. Namun dari sisi kesehatan, kenapa kita berkumur-kumur? Dan yang paling baik berkumur-kumur itu adalah sampai tenggorokan baru dibuangkan. Itu paling baik. Kenapa? Karena ini menjaga kesehatan THT seseorang. Tenggorokan
hidung, telinga, hati. Orang yang membiasakan berkumur-kumur, maka semua kuman di sela-sela giginya itu akan hilang. Dan yang paling baik lagi, tingkat kehusukannya di dalam sholat akan lebih baik. Kenapa? Karena semua kuman-kuman sudah hilang dari sela-sela giginya. Ini jangan diabaikan. Banyak orang yang kita lihat di tempat-tempat wudhu di dalam masjid itu langsung memulai wudhunya dengan wajah tanpa membasuh tangannya. Dan ini berbahaya, akan mengakibatkan terjadinya iritasi kulit. Coba pelan, ya pelan. Tangan dibasuh, kemudian berkumur-kumur. Sunat yang keempat tadi setelah membaca Bismillah, membasuh tangan, berkumur-kumur. Nah ini yang luar biasa, istinsyaq dan istinsyaq. Saya biasa melihat orang kalau berwudu itu memasukkan air ke hidungnya cuman begini. Dia masukkan juga, cuman macam mana? Dia tampung sedikit. Ada yang membersihkan hidungnya pakai telunjuk, ya. Ada yang saya takut dia membersihkan lubang hidungnya dengan jempol. Nah itu takut saya nengok. Nah itu takut saya nengoknya. Sebenarnya istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, istinsyaq. Satu menggunakan huruf qaf, satu menggunakan huruf ra, ya. Pengertiannya adalah menghirup air sampai terasa ada efek puyeng di kulit kepala. Sehingga terasa, saya dulu teringat kalau masalah cerita puyeng di kepala, dulu waktu masih kecil-kecil, masih sekolah dasar di tahun 80, awal tahun 80, biasanya kalau mau terima raport, gurunya bilang bawa kue dari rumah ya. Iya pak. Bawa limun ya. Iya. Lagi terima raport, masing-masing buka kue, masing-masing minum limun. Nanti udah terima raport, ya gas keluar dari hidung. Nah itu kan rasanya ada efek megap di sana. Begitulah sebaiknya ketika berwudu. Kenapa? Gak usah takut. Selama ini, kenapa ada badan yang sakit? Kenapa ada badan yang sakit? Karena otak tidak merespon saraf-saraf yang sudah tidak berfungsi. Ketika ia masukkan air ke dalam hidungnya, ia pun bagus. Kenapa? Karena saraf yang selama ini tidak lagi merespon ke otak, sudah merespon. Di sini kita tuliskan, seorang Yaman, orang kaya Yaman, datang ke Amerika, berobat kepada dokter muslim kulit hitam di Amerika. Ia mengeluhkan ia terkena penyakit stroke. Ini kan paling banyak orang penyakit stroke itu gara-gara apa? Gara-gara pola mandi yang salah. Kenapa pola mandinya yang salah? Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mandi, seperti yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak pernah menyiram kepalanya terlebih dahulu, tapi Nabi memulai mandinya dengan berwudu. Coba lihat. Ini kita nggak masuk kamar mandi langsung gejebur, besok kelepok. Diawali dengan gejebur, besok kelepok. Nah ini, Nabi Muhammad setiap kali mandi itu selalu memulai mandinya dengan wudu. Untuk apa? Untuk tidak mengkagetkan saraf-saraf. Karena kalau langsung kepala, ini banyak sekali saraf di kepala, terutama di daerah kepala dan leher, ini yang berakibat fatal kepada kesehatan. Makanya ketika Nabi mandi itu selalu dimulai dengan berwudu. Mulai dengan berwudu, tidak langsung ke kepala. Ya, dirangsang dulu. Ya, anggota tubuh, saraf di anggota tubuh lain untuk merespon air, kemudian baru beliau mandi. Nah ini,
Ya. Memasukkan air ke dalam hidung. Seorang kaya dari Yaman datang ke Amerika, ke seorang dokter kulit hitam, ya, berobat. Nabi Muhammad SAW, orang kaya tersebut berobat. Dokter kulit hitamnya mengatakan, apakah kau seorang muslim? Ya. Kalau begitu kau tak perlu berobat. Apa yang harus aku lakukan? Kau cukup membiasakan diri memasukkan dan mengeluarkan air dari dalam hidung pada saat berwudu. Itu saja dokter? Ya. Lalu ia memulainya. Tidak berapa lama orang tersebut juga menjadi sehat. Saya punya cerita. Tahun 2018 ini, ketika membuka manasik haji setahun yang lalu, saya mempunyai seorang jamaah marga Arahab datang menangis kepada saya. Dia katakan, Ustadz, aku mau berangkat haji, tapi aku baru stroke. Saya bilang, Bapak bawa keluarga? Iya. Mana keluarga Bapak? Itu. Baik, Bapak bisa berangkat menunaikan ibadah haji, namanya istito'ah, bersyarat. Mampu, tapi bersyarat. Syaratnya apa? Ada pendampingnya. Baik. Tapi Bapak, saya bilang, setiap kali berwudu, rajin-rajin berwudu, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan. Alhamdulillah ketika dia berangkat menunaikan ibadah haji kemarin, sehat dan pulang sehat sekali. Ketika ia memulai manasik, kakinya belum bisa ia angkat, tangan kanannya terkulai seperti begini. Sekarang dia bilang, Ustadz, aku sudah boleh nyetir lagi Ustadz. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena kalau Bapak nanti nyetir, darah tinggi Bapak kumat, stroke lagi. Karena di Medan ini biasanya ya masih marah-marah aja orang. Ya, orang baru mau nunggu tukar prosneling aja loh. Ya, di sini orang paling banyak bilang, "Woi, gak ada otak kamu." Paling banyak di sini. Ada juga anak muda naik sepeda motor. Kawan saya bilang, Ustadz apa? Itu Ustadz, kan nggak pakai helm. Iya. Kalau jatuh nggak geger otak itu Ustadz. Saya bilang mana bisa? Dia nggak pakai helm, kencang-kencang gitu. Masa jatuh nggak geger otak? Iya Ustadz, memang nggak ada otaknya. Ya, jadi ini. Jadi memasukkan dan mengeluarkan air dari dalam hidung, manfaat terbesarnya adalah merespon kembali saraf-saraf yang selama ini tidak bisa direspon oleh otak untuk berfungsi kembali. Coba, ini luar biasa. Banyak orang yang menganggap remeh. Jadi setelah kita belajar begini, tolong besok berwudu, memasukkan dan mengeluarkan air dari dalam hidung, jangan kayak gini lagi. Itu namanya bukan beristinsyak dan beristinsar. Apa namanya itu? Ngupil namanya. Ngupil namanya itu. Nah, jadi baik. Kemudian membasuh wajah. Apa manfaatnya? Saya tadi sudah dari awal mengatakan tidak akan membicarakan sunat-sunat wudu yang lain. Hanya sunat-sunat wudu yang biasa kita kerjakan saja. Membasuh wajah. Mana batas wajah? Mohon izin. Batas wajah itu adalah pangkal tumbuh rambut sampai lipatan dagu. Makanya jilbab syar'i itu seharusnya sampai di sini, bukan sampai di sini. Ya, pangkal tumbuh rambut sampai lipatan dagu. Mana pangkal tumbuh rambut? Ini. Ada orang yang bertanya, Ustadz, kalau pangkal tumbuh rambutnya udah sampai sini? Oh, yang lama, yang lama. Berarti yang lama, yang mana? Yang ini. Yang ini. Pangkal tumbuh rambut sampai lipatan dagu. Ya, sampai lipatan dagu. Mana lipatan dagu? Di sini banyak SAG, sarjana agak gemuk. Silakan buat sendiri. Ini. Jadi jilbab syar'i itu juga tidak sampai di sini, tapi sampai di sini. Anak telinga kanan, anak telinga kiri dibuat lingkar oval. Jadi pangkal tumbuh rambut, lipatan dagu, anak telinga kanan, anak telinga kiri dibuat lingkar oval. Itulah batasan wajah di dalam wudu.
dan batas batas wajah, ya, di dalam wudhu, begitu juga dalam aurat. Ini, ya, termasuk juga tali jambang bagi wanita itu ditutupkan. Nah, ini, itulah yang dinamakan dengan membasuh wajah. Jadi jangan seperti anak malas. Ada anak malas itu pagi-pagi disuruh berwudhu, dia cuma gini aja. Padahal yang perlu dibasuh mulai dari pangkal tumbuh rambut sampai lipatan dagu, anak telinga kanan, anak telinga kiri, dan yang perlu diingat oleh kaum wanita, ya, tali jambang juga merupakan bagian daripada wajah. Ini nggak boleh dilipat ke belakang pada saat berwudu. Ini nggak boleh dilipat. Tali jambang ini nggak boleh dilipat ke belakang dalam berwudu. Dia wajib dikeluarkan karena ia merupakan bagian daripada wajah. Ia bagian daripada wajah. Ya, di sini dikatakan di dalam wudu itu ada dua bagian, satu membasuh, satu menyapu. Jadi tolong jangan dibalik-balik. Para ustadz-ustadz yang hadir di majelis ini, banyak orang-orang sekarang berwudu di Makkah. Ketika ia berada di Masjidil Haram, di dekat ring tawaf, wudunya batal, ia malas keluar, ia tidak bisa keluar, atau memang malas keluar, ia hanya berwudu dengan semprotannya saja. Sudah. Saya bilang, Bu, Pak, yang disuruh itu membasuh, bukan dipercikkan. Ah, udahlah, tahu lah itu Allah, macam kawannya dibuatnya Allah. Macam kawannya aja, tahu lah itu Allah. Macam preman meninggal di Mandala, ya, ramai sekali yang nengok macam mana matinya. Pas mau dikuburkan, berlarian semua ustaz. Bilal jenazah tak nampak, orang-orang tua aja yang mensolatkannya. Ketua ormasnya dipaksa teman-temannya berdoa. Ketua yang doa, nggak ada ustaz-ustaz. Ah, masa nggak ada? Nggak ada, ketua lah. Ketua mendoa untuk kawannya. Ya Allah, aku nggak pandai berdoa macam ustaz-ustaz. Tolong atur kawan kami di dalam, amin. Bohong itu ceritanya. Tapi dia pikir Allah itu kayak kawannya aja, biasa bawa proposal, atur ya, Ami buat gitu. Ya. Jadi ini wajah. Ya, tadi saya bilang, Bu, Pak, nggak bisa begitu wudunya, nggak bisa dipercik-percik aja, harus mengalirkan air karena di situ faksilu, basuhlah. Ah, tahu lah itu Allah. Udah Bapak nggak usah banyak kali cerita. Nyesal kali saya nanyanya itu. Nyesal kali saya nanyanya itu. Nah, jadi ini membasuh wajah. Apa manfaat daripada membasuh wajah? Karena memang wajahlah yang paling banyak berbenturan dengan debu. Makanya wajah ini dibasuh. Dan ketika kita membasuh wajah, dari wajah itu termasuk kumis, jenggot, tali jambang, alis mata, bulu mata, itu semua termasuk bagian daripada wajah. Ketika kita membasuh wajah kita, maka ada efek segar di dalam wajah kita yang mengakibatkan kita tidak mudah mengantuk dan bisa berpikiran lagi dengan jernih. Makanya ketika Jenderal Sudirman, ya, beberapa kali terkepung oleh Belanda, beliau selalu mempunyai ide-ide untuk melepaskan diri. Kenapa? Karena beliau memang tidak pernah melepaskan wudhunya kecuali beliau segera berwudhu kembali. Karena ada yang nanya, Jenderal pakai panglima, ya, panglima besar pakai ajimat apa? Ajimatku hanya wudhu yang tidak pernah kulepaskan kecuali aku mengulanginya kembali. Karena orang yang selalu berwudu itu bisa berpikiran lebih bijak dan lebih jernih. Nah, ini wajah, ya. Tadi ini batasan wajah. Mana batasan wajah? Pangkal tumbuh rambut sampai lipatan dagu, anak telinga kanan, anak telinga kiri dibuat garis oval, ya.
Tali jambang juga termasuk bagian daripada wajah. Makanya di pondok-pondok pesantren di Tapanuli Selatan dan di Jawa sana, banyak guru-guru wanita yang sudah mulai berumur itu sengaja memotong tali jambangnya. Kalau ditanya, katanya untuk memudahkan kebersihan wudhunya. Boleh kita tanya juga sama Ustadz Marhamin, itu di pondok pesantren Mustofawiyah banyak kelihatan para wanita yang memotong jambangnya. Nih, rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Pak, ini kecil Pak, tapi saya mesti sering lihat orang membasuh tangan itu dari siku sampai tangan. Harusnya kan begini. Harusnya begini. Dia enggak gini. Apa salahnya? Salahnya jika ia memulai dari siku ke tangan. Satu, tuntunan ayatnya aidiakum ilal marafiq. Dua tangan kamu sampai ke siku. Itu satu. Ayatnya enggak begitu. Yang kedua, kenapa Al-Quran menyuruh membasuh dari pangkal jari-jari tangan ke siku? Karena jika dari siku, bawah-bawah kulit di bawah kuku itu tidak terkena oleh air jika dilakukan secara terbalik. Ini enggak kena. Harus begini. Ini enggak kena. Karena ia lewat dan kulit-kulit di bawah kuku itu tidak terkena. Kenapa tangan yang kita basuh? Ini kan luar biasa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau sekiranya agama itu hanya berdasarkan logika saja, niscaya menyapu bawah sepatu laras panjang lebih diutamakan daripada menyapu atasnya. Itu kalau kita masuk ke dalam bab mashul khuffaini. Kenapa enggak bawahnya? Kenapa atasnya? Nah, kalau agama ini logika-logikaan, seorang yang buang angin, kenapa enggak kenal potnya aja yang dibasuh? Ini dia buang angin. Tebatuk di atas, tebatuk di bawah. Yang di bawah nggak dicuci. Justru yang dicuci anggota wudhunya. Itulah namanya yang beragama. Jadi nggak bisa kurasa. Wah, nggak bisa. Dia harus ada dalil-dalilnya, ada petunjuknya. Kurasa. Saya kadang-kadang kalau orang menunaikan ibadah haji, kalau udah bertengkar orang itu di situ, kurasa, bagus cabut saya. Takut saya dengarnya. Kurasa, ini dia. Kenapa tangan yang dibasuh? Tadi sudah kita jelaskan, ini adalah biang daripada semua kuman-kuman. Ini biang daripada kuman-kuman. Makanya ini dibasuh. Kenapa tidak disunatkan mengelap ataupun mengeringkan air wudhu kita? Bapak dan Ibu ketahuilah bahwa pelembab yang paling baik untuk kesehatan kulit seseorang adalah air wudhu yang dibiarkan kering sendiri. Tidak ada pelembab yang lebih baik daripada air wudhu yang dibiarkan kering sendiri. Kulit tetap segar. Ya, kulit tetap segar. Ya, jadi kadang-kadang begitu, habis berwudhu dia langsung makruh. Ya. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita di dalam berwudu untuk melebihkan sedikit basuhan tanpa harus memubazirkan air. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kalau 3 kali, ya 3 kali lah. Jangan sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ada kawan, asal dia berwudu mau kentut aja. Dibasuhnya mukanya. Tuh, ulang lagi.
Nah ini kan was-was. Kata Nabi, inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ini kata Nabi, nanti kita akan dipanggil oleh Nabi pada hari kiamat dari bekas sisa-sisa air wudhu kita. Nabi nggak kenal sama kita, tapi beliau tahu itu adalah umatnya dengan cara apa? Dengan cara melihat bekas wudhu yang Nabi nggak kenal sama kita. Ya, saya setiap kali datang ke kuburan Nabi, saya selalu mengenalkan diri saya kepada Nabi, berharap Nabi nanti lebih mudah memanggil saya pada hari kiamat. Nah, namun cara Nabi yang paling mudah memanggil kita pada hari kiamat nanti adalah dengan cara melebihkan air wudhu kita. Basuhan wajah, lebihkan sedikit ke atas, lebihkan sedikit ke bawah, ke samping, ke arah telinga, ya, kanan dan kiri, ya. Kemudian tangan, lebihkan sedikit ke atas siku. Tapi nggak perlulah dia udah pula beruduk. Kepanjangan om. Lebihkan sedikit aja. Ini sampai kau ketiak-tiak, buka wajah, puasa semua. Becek masjid dia buat. Itu namanya bukan lagi sunnah tapi mubazir. Kawan dia syaitan, ya. Nah ini ya dilebihkan. Lalu kenapa membasuh kepala? Subhanallah. Orang pemarah itu habis berwudu langsung diam, langsung dingin. Kenapa? Karena ada sapuan di kepala, ya ke belakang dan ke depan. Bagi wanita yang rambutnya memang sedang tidak terikat dan sedang digerbang, itu juga disunatkan untuk mengikuti panjang rambutnya di dalam berwudu. Jadi setelah ke belakang, dia majukan ke depan, dia ikuti panjang rambutnya ke depan semana dapat dia. Ustadz, kalau ada orang wudhu cuma satu rambut aja Ustadz, dia wudhu kan sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Makanya dulu di tahun-tahun 90 rambut laki-laki itu sengaja dipanjangkan, kemudian dikasih minyak rambut jelly biar kayak lidi semua. Ada kawan saya habis disisirnya rambutnya udah kayak lidi semua, kalau mau berwudhu dia ambil satu aja. Diambil. Menurut Syafi'i sah. Ya, segini aja diambil, satu gulung gini. Ya, udah gitu wudhu kok. Mahal coy katanya. Mahal. Nah. Jadi sah. Kenapa kita membasuh rambut kita pada saat berwudhu? Melapnya. Dan Syafi'i mengatakan sebagai pengganti lap, kalau hari memang panas sekali, ia boleh membasuhnya. Tapi jangan udah tahu kayak gitu. Boleh membasuhnya kalau panas sekali. Ya, kalau panas sekali, subhanallah. 2 tahun ini, 3 tahun ini, ya ketika musim haji panasnya luar biasa. Salah satu sedekah yang paling baik dilakukan orang di jalanan adalah dia bawa semprotan, setiap orang yang lewat dia semprot. Senang kali kita. Terasa seteduh di atas kepala. Ya, kenapa ada menyapu kulit kepala atau menyapu rambut di dalam berwudu? Untuk mendatangkan perasaan rileks sehingga meneduhkan hati. Makanya seorang yang pemarah itu ketika ia marah dianjurkan untuk berwudu agar rasa marahnya hilang. Kenapa? Karena otaknya sudah dingin dan hatinya sudah dingin. Tapi kalau memang dipancing-pancing aja, berwudhu pun disuruh tapi marahnya nggak reda, ada juga begitu. Udah disuruh berwudhu, udah siap, kita bilang, udah, mana dia tadi Ustaz? Mana lagi? Nah ini sudah ya kepala. Tadi sudah kita jelaskan apa manfaat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, dan disunatkan tiga kalikan menyapu rambut dan atau menyapu kulit kepala.
Ya, kalau yang masih banyak rambutnya menyapu rambut. Kalau yang udah nggak ada lagi kulit kepala. Ya kan? Nah ini. Lalu sunat yang berikutnya yang biasa kita lakukan tadi sudah kita catat, berniat wajib, membasuh wajah wajib, membasuh tangan sampai 2 siku ya wajib, menyapu rambut atau kulit kepala wajib. Datang lagi sunatnya apa? Membasuh atau menyapu 2 telinga. Coba lihat. Telunjuk masukkan ke lubang telinga. Telunjuk masukkan. Kenapa telunjuk dimasukkan ke lubang telinga? Jawabannya, banyak telinga seseorang itu kulitnya kering, sehingga kotoran telinganya tidak bisa keluar. Ini menyakitkan. Terpaksa ditetes-tetes. Setiap berapa bulan sekali kontrol ke dokter THT. Itu bisa tertangani dengan baik oleh wudhu. Apa? Dengan cara apa? Ketika berwudhu, setelah dibasahi tangan, telunjuk masukkan ke dalam telinga. Kemudian ia mengikuti jalur lekuk-lekuk telinga. Telunjuk ini, ya, dia ikuti. Jari jempolnya berada di bawah. Ini. Kemudian naikkan ke arah atas. Setelah tadi dimasukkan ke lubang telinga, diikuti jalur-jalur lekuk telinga, ini tetap berada di belakang, ini tetap berada di belakang, naikkan ke arah atas. Ya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kotoran dari dalam telinga itu bisa keluar sendiri tanpa harus menggunakan cotton bud. Itu bahasa populernya. Apa bahasa populernya? Cotton bud. Bahasa kampungnya korek kuping. Susah juga kita, kadang-kadang kita bilang cotton bud. Ibu-ibu yang disuruh sana bilang, apa itu? Mau nanya, malu dia. Dari bilang Ustaz, korek kuping. Ah, itu tahu aku. Ya, jadi coba lihat tadi, sekali lagi bang. Ini dimasukkan ke lubang telinga. Ya, ini dimasukkan ke lubang telinga. Setelah dimasukkan, tak usah dalam kali. Dimasukkan dalam kali bukan baik, sakit telinga kita. Ini, ya, ikuti jalur telinganya. Kemudian jempol dinaikkan ke arah atas, seperti menjewer. Makanya dulu guru yang baik itu suka menjewer telinga. Kecerdasan anak naik, tapi seperti yang dikatakan Profesor Ramli Abdul Wahid tadi, dengan tidak menyakiti. Tadi kan mukul pakai kayu siwak, ini diambilnya gagang sapu. Daripada mama nanti yang kena siksa Allah. Ya Allah, mana ada pakai gagang sapu? Ya, ada ibu-ibu marah-marah sama anaknya, dibilangnya, dasar monyet kau. Saya ketawa-ketawa, ya. Kalau anaknya monyet, berarti maknya kan gorila itu. Saya ketawa-ketawa aja nih, mau yang gitu, astagfirullah. Apa lagi? Anaknya dibilangnya monyet. Kok dibilangnya mohon maaf anaknya anjing? Dia apa? Herder apa? Nah ini, ya. Coba, telinga. Tahukah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, semua penyakit kepala itu letaknya berada di ruas-ruas jari kita. Sakit kepala, jangan makan obat dulu. Coba cari di sini mana yang sakit. Nah, ketika berwudu dia tekankan tangannya seperti begini, maka semua penyakit kepala dia tekankan aja begini tangannya. Ya, ketika ia akan berwudu dia tekankan begini tangannya sambil mengkusuk ke arah bawah. Maka semua penyakit yang ada di kepala itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari saja di mana lambung ini. Ketika lambung berangin, coba pijit aja sambil itu. Ya, coba. Di dalam berwudu juga, ketika kita berwudu, coba tekan-tekan jari kita. Ini mana yang sakit di kepala kita? Apa masalah di kepala kita? Coba tengok ruasnya, mana yang sakit? Agak lama ditekan sampai ia lepas, Coba tengok 3 ruas jari ini.
Tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Ketika sakit kepala menerpa, tutup satu lubang hidung kita, bernapas dengan satu lubang hidung saja secara bergantian, itu sakit kepala tanpa makan obat hilang. Coba. Ganti. Coba. Ya. Nah, di dalam berwudu, ketika kita menyalahi jari-jari tangan atau menyalahi jari-jari kaki, ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Tadi sudah sampai kepada telinga, yang terakhir adalah kaki, dan di dalam membasuh kaki itu boleh cuma pakai gayung aja, Ustadz? Boleh. Ada yang pakai gayung, pokoknya nggak ada dicucinya kakinya lagi, diambilnya gayung, ceplok, selesai. Kalau kena semua sah. Tapi di dalam membasuh kaki itu disunatkan membasuhnya dari atas ke makanya di situ di tempat wudhu kita ada pijakan kaki yang terbuat dari stainless. Itu gunanya apa? Untuk ini. Tapi hati-hati juga kalau memang kuda-kuda nggak kuat kali, nggak usah pijak-pijak itu. Terpeleset berabe kita. Itu yang mesti kuat-kuat kuda-kudanya, yang mesti sehat-sehat. Kalau memang semana dapatnya saja. Tidak ada takalluf di dalam beribadah. Saya mengatakan tidak ada takalluf di dalam beribadah. Ada orang kadang-kadang saya aneh lah sama saya nengoknya. Sholatnya kaku sekali, seperti main pencak silat. Padahal sholat itu harusnya nggak kaku, lentur. Dia cobalah diperhatikan lagi bagaimana sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Ada yang begitu. Saya kadang-kadang nengok orang begitu sholat di samping saya, kasihan kali lah, kok bisa kaku kali gini lah sholatnya. Padahal sholat itu kan rileks dia harusnya, ya enak, tidak kaku, tidak seperti robot. Nah jadi ini ya tadi beberapa hal yang berkenaan dengan wudu, ya berkenaan dengan wudu untuk kesehatan kita bersama. Di belakang itu juga ada untuk kecantikan, agar apa? Agar kelembapan wajah tetap terjaga dengan baik. Jadi demikian saja. Semoga berguna bagi diri saya dan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.